Apa zikirnya? Yakni zikrul lisan wal jinan. Zikir lisan dan hati. Dua ini. Zikir lisan adalah kalimatnya la ilaha illallah. Dan zikir jinan adalah nama Allah yang ditanamkan di dalam roh kita, di dalam kalbu kita. Nah, apa mengatakan zikir ini adalah apa? Fafihi al-fathu, masya Allah. Di dalam zikir ini ada insight, ada keterbukaan, ada keterang-benderangan. Ketika kusut terurai, ketika gelap terjadi terang benderang, ketika ada pesan pelik ada solusi. Ini zikir. Pantas saja Abah mengatakan ketika ada orang datang pada Abah, zikir. Kenapa? Karena itu solusi. Orang diberikan nasihat, diberikan solusi. Kalau hatinya tidak tenang, tidak bersama Allah, tetap diterimanya, responnya itu tetap nggak bisa. Jadi kalau mau nasihatin orang, suruh zikir dulu, baru dinasihatin itu masuk. Orang yang berubah dinasihatin, pasti mau. Nah, fakihi al-fathu. Jadi zikir itu di dalamnya ada al-fathu, keterbukaan, ketersingkapan dari persoalan hidup kita. Persoalan apapun, persoalan sosial, persoalan finansial, persoalan rumah tangga, apapun itu ada al-fathu. Maka semakin dia banyak berzikir kepada Allah, terjadi insight-insight, terjadi pencerahan-pencerahan. Maka ukurannya adalah kalau hari ini saya kok merasa tertutup, merasa sulit, nah patokannya adalah kita kurang zikir, saya kurang zikir. Jadi kembali ke zikir itu, karena kan jelas thariqah kita adalah zikir. Jadi kalau seandainya kita berthariqah tidak berzikir atau tidak banyak zikirnya, itu bukan thariqah kita. Katakan. Jadi di dalamnya ada al-fathu. Al-fathu itu keterbukaan, ketersingkapan. Semakin dia banyak berzikir, maka terbuka. Orang yang sedang belajar, dia banyak pikir, terbuka ilmu-ilmunya. Orang yang sedang berdagang, berjualan, berbisnis, dia banyak berzikir, terbuka semua peluang-peluang bisnisnya. Maka ada cerita pada zaman Abah Ano. Orang datang kepada Abah Ano, Abah sebuah bisnis. Kemudian tanya ke Abah. Abah hanya bilang, Abah mah tidak bisa berbisnis, kata Abah mah hanya bisa ngajarin zikir. Kalau mau belajar bisnis itu di atas ada bos haji. Seperti itu waktu di Syria lagi. Ternyata orang itu sudah, saya terserah Abah saja. Kalau segitu ya udah zikir. Ternyata ketika dia zikir, tersingkap keterbukaan bisnisnya. Oh, dia hanya modal sekian, peluang bisnisnya semakin bagus. Oh ini, saya harus begini, harus begini, harus begini. Akhirnya orang ini sukses dalam bisnisnya. Di dalam zikir ada al-fathu. Nah, jadi idealnya apa kasih modal secara finansial untuk modal orang ini sukses berbisnis. Tetapi Abah mengasih zikir. Karena dia zikirnya bagus, Allah berikan pencerahan-pencerahan. Peluang-peluang bisnisnya, dia harus ngapain, harus ngapain, harus ngapain. Allah berikan petunjuk pencerahan kepada pikirannya, kepada perasaannya. Peluang-peluangnya dibuka. Kan kita hidup ini sebenarnya banyak peluang. Persoalannya adalah bisa nggak kita mengambil peluang itu? Kadang tidak kelihatan gitu. Seperti makanan, ini makanan banyak sekali. Tapi ketika kita tertutup pikiran kita tanpa menyadari di situ apa yang harus kita makan. Nah, karena kita tersingkap, terbuka, maka kita tahu oh ini peluang, ini peluang. Bagi yang tertutup itu bukan peluang. Ketemu orang ini bukan peluang. Tapi bagi orang yang terbuka, oh ini peluang. Allah kasih kecenderungan hatinya untuk mengambil peluang. Nah, ini al-fathu. Nah, maka masya Allah, ini jelas bahwa zikir kita, lagi katakan, thariqah kita adalah zikir saja. Yaitu zikirnya ada dua, zikir lisan dan zikir jinan. Fakihi al-fathu. Kemudian Allah mengatakan wafihi al-qalb. Di dalam zikir kita ada al-qalb, tolak permohonan, permintaan. Kita lihat orang datang kepada Abah. Abah ketika diminta doa, Abah nggak lama-lama doanya. Banyak orang ada cerita gitu ya, Abah pernah cerita, saya pernah dengar.
Orang ini terbiasa datang ke beberapa kiai ustaz keliling-keliling Indonesia. Kalau kiainya atau ustaznya doanya paling panjang, ayo keren. Jangan jauh-jauh di kampung saya, di RT kita, doanya yang paling panjang setelah baca Yasin atau malam Jumat itu yang dipakai. Suatu saat saya mikir gitu ya, selesai acara, Ustaz Sunan silakan doa saya sebentar, besok tinggal dipakai lagi. Harus nyari Ustaz yang doanya panjang. Padahal kata Abah, orang berdoa itu belum tentu doa. Orang berdoa itu bisa jadi dia hanya menghafalkan teks doa. Teks doa. Dia muhasabah, ya Allah ya Tuhan. Otaknya mikir setelah ini apa lagi? Biar semua jemaah nangis. Ketika nangis semua, dia akan saya berhasil membawa jemaah berdoa dekat kepada Allah. Padahal itu hanya kekuatan kata-kata sugesti, tapi dia belum berdoa. Berdoa yang sesungguhnya apa? Jelas berdoa itu adalah zikir. Yai Andri waktu kapan tuh mempraktikkan di terus di Madrasah Haji Muhammad dicontohkan oleh apa? Zikir kopi dulu baru berdoa. Nah, jadi berzikir dan berdoa itu mestinya seperti itu. Tidak berdoa pun dan tidak berzikir itu berdoa. Karena di dalam zikir ada fafihi apa tadi? Atau permintaan. Nah, sementara kita banyak diajarkan teks, kita baca. Jadi ketika doa yang membaca, apalagi bahasa Arab, ingat-ingat gitu ya. Ya kerjaannya Ustaz mubalik, ya semakin doanya bagus, ya semakin keren. Doanya semakin aneh-aneh gitu ya. Semakin aneh-aneh doanya, sampai nggak paham gitu ya. Bahasa Arabnya bahasa mana gitu. Ya semakin keren. Tapi dalam konsep doa ini belum berdoa. Maka apa ketika apa mau doanya? Apa hanya begini? Sudah. Kita nggak percaya orang yang sudah datang kepada kepada apa? Kok begitu saja ya doanya? Saya capek-capek jauh-jauh ke rasa minta doa, minta buka air kan suruh ditutup. Udah gitu kata sudah kapan apa doanya? Wah, kalau gitu masih gak banyak, kurangin aja doanya gak banyak. Malah zaman Abah Anu ada cerita ya. Jadi ada orang dari Garut atau dari Bandung, saya lupa cerita itu. Intinya datang kepada Abah, dia terdekat ke Abah Anu, terbiasa untuk minta doa lagi, panjang kemana-mana doanya itu. Nah, sesaat ada cerita, ada temannya, ada yang doanya terkabul, yaitu seorang syekh di Suriah Tasikmalaya. Oh gitu, yaudah ke sana. Akhirnya doa, betul, seperti tadi saya cerita. Datang kepada Abah mohon doanya. Udah gitu, di Abah waktu itu pakai jari ke Abah. Sudah. Nah udah gitu, pulang. Dia marah-marah sama istrinya. Apakah tuh jauh-jauh datang ke Surabaya minta doa sama Abah? Hanya dipegang. Itu air isi botol dilemparkan di belakang rumah. Gitu ya, jatuh kemana? Jatuh ke kolam ikan. Sudah selesai, jadi tidur. Pagi-pagi dia bangun subuh, itu di kolam ikan itu ada putih-putih kayak sampah banyak banget. Dia curiga ini sampah dari mana gitu ya. Dia deketin, ternyata itu ikan yang mati semua. Langsung dia kaget, dia panik, dia telepon temennya, ajak saya ke Abah Anu, minta maaf, keracunan semua ikannya gitu ya. Gara-gara apa tadi? Tidak percaya dengan saya. Nah maka inilah doa yang sebenarnya ada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang berdoa atau tidak berzikir. Tidak berdoa pun kalau berzikir itu sudah doa. Maka ada orang-orang yang sibukkan zikir sampai dia lupa untuk berdoa. Allah lebih tahu apa keinginan dia dan Tuhannya. Itu nggak tahu. Dia pernah dengar. Nah cerita ini atau penjelasan ini di dalam kitab ini gambaran buat saya dan kita semua. Jangan-jangan doa kita ini selama ini Masya Allah kenapa nggak dikabul? Kita hanya ngapalin teks doa, gitu ya. Kita nggak betul-betul berzikir. Walaupun jauh-jauh datang ke tempat-tempat yang mohon maaf, tempat-tempat yang mustajabah, gitu ya.
Apakah seandainya ke Mekah, ke Madinah, kok nggak dikabul gitu ya? Katanya dosanya dihapus, dihapus, pulang-pulang diganti ongkosnya, kok nggak diganti gitu? Jangan-jangan cara doanya kita hanya menghafal teks. Ini abah. Nah, abah betul-betul tegas, kita mesti berdoa kepada Allah adalah doa adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa mengatakan teriakan yang paling kuat kita kepada Allah dalam hati kita. Ayo. Teriakan paling kuat. Walaupun kata apa kita bicara minta ya Allah ya Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Kata apa? Pakai mikrofon, tabir apa? Apa waktu pertama cerita gitu. Itu suaranya kecil, enggak tembus ke langit katanya. Yang bisa tembus sampai Sidratul Muntaha sampai ke atas adalah ketika berteriakan kita memanggil nama Allah. Itulah teriakan yang paling kuat kita kepada Allah. Zikir jinan. Maka zikir jinan luar biasa. Ketika punya persoalan permohonan mudah menjerit dalam hati kita. Nah, itulah Rabito. Itulah kita koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sama-sama nih kita semua saya introspeksi ya Allah betul gitu ya. Kenapa doa-doa kita nggak sampai seolah-olah ternyata kita salah berdoa hanya menghafalkan teks doa-doa. Mulai sekarang kita libatkan Allah, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alatnya zikir lisan dan zikir lisan. Wa huwa minhu. Karena zikir kita ini dari Allah wa ilaihi kepada Allah. Zikir dua ini oleh kita ini. Dan apa? Semuanya segalanya adalah syai'. Jadi kata apa? Semuanya segalanya selamanya itu ada zikir. Karena zikir ini dari Allah untuk Allah. Nah, jadi pembahasan zikrullah di sini luar biasa. Bahwa ternyata inti segalanya semuanya selamanya dan zikir ini adalah sesuatu yang pokok di dalam thariqah kita, thariqah qadiriyah asyabadiyah mahasyiriyah dan sinasa. Ini pokoknya. Jadi ironis kalau bahasa ini kita berthariqah tapi tidak berzikir. Jadi suka nggak suka, walaupun bagaimana, ketika kita sudah mengiktikadkan, meniatkan kita untuk bermursyid kepada thariqah ini, maka kita mesti berzikir la ilaha illallah. Jangan malu-malu, gerakan badan kita, suara kita, istiqomah. Jangan malu-malu dan jangan ragu. Karena inilah disebut berthariqah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi muslimin. Berkah segalanya, semuanya selamanya. Semoga kita istiqomah dan ini kita tabaruk pada syukur tentang zikir nanti akan lebih dijelaskan oleh yai kita yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim.